Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasul faqad faza fawzan 'azima. Ayatul ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat kepada diri pribadi khatib dan keluarga, dan terutama kepada jamaah salat Jumat rahimakumullah, untuk selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam. Tuhan yang telah memberikan kita nikmat-nikmatnya, Tuhan yang telah memberikan kita nikmat iman, Tuhan yang telah memberikan kita nikmat Islam, dan Tuhan yang telah memberikan kita satu nikmat yang paling berharga dalam kehidupan kita setelah nikmat iman dan Islam adalah nikmat kesehatan. Dengan kesehatan, hari ini kita sama-sama dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah di Masjid yang mubarak ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi, la nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mengaku dirinya nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk orang yang kufur, orang yang sesat. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemimpin dunia yang adil, seorang pemimpin dunia yang bijaksana, seorang pemimpin dunia yang telah membawa kita keluar dari alam jahiliyah, alam kegelapan, alam kekufuran, alam kebiadaban, sehingga kita bisa berada di alam yang terang benderang ini karena disinari dengan Islam dan Al-Quranul Karim. Salam dan salawat pula kita sampaikan kepada keluarganya, para sahabatnya, kaum muslimin dan muslimat yang telah dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keimanan. Mudah-mudahan
kita yang masih hidup di dunia ini, yang masih menikmati nikmat-nikmat Allah di dunia ini, akan istiqomah sebagai pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setiap perintah Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti memiliki hikmah dan manfaat untuk manusia. Salah satunya adalah perintah melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Waktu terus mengalir dan tidak terasa kita sudah berada di bulan Ramadan. Banyak di antara kita, orang tua, keluarga, kerabat, tetangga, sahabat-sahabat kita semuanya, tahun ini tidak ditakdirkan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ada yang sudah dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang terbaring di rumah sakit dan tidak mampu untuk melaksanakan puasa Ramadan dan lain sebagainya. Hadirin, pada khutbah Jumat ini Khatib akan menyampaikan materi khutbah tentang beberapa keutamaan di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di antara keutamaan-keutamaan bulan Ramadan adalah ibadah puasa juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat terdahulu sebelum kita. Inilah yang dinyatakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu, orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau ibadah puasa bukan sebuah amalan yang agung, maka tidak mungkin puasa diwajibkan atas umat-umat sebelum kita. Walaupun puasa mereka berbeda dengan puasa kita, artinya bukan puasa Ramadan yang diwajibkan atas mereka, akan tetapi amalan puasa itu sendiri telah diwajibkan atas mereka, yang menandakan bahwa amalan puasa sangat agung dan sangat mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa adalah sebab diampunkannya dosa-dosa dan kesalahan kita. Setiap manusia, besar atau kecil, sengaja atau tidak, pasti mempunyai yang namanya kesalahan dan dosa. Itulah sebabnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan keyakinan, dengan penuh pengharapan karena Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya. Iman, keyakinan, maksudnya adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ridho atas diwajibkannya puasa Ramadan. Keyakinan dan pengharapan adalah balasan berupa pahala dan ampunan atas segala dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang telah yakin dan ridho atas kewajibannya berpuasa, serta tidak benci atas kewajiban puasa Ramadan itu, yakin terhadap pahala dan ganjaran yang akan didapat, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Inilah makna dari hadis tadi. Yang ketiga, bahwa pahala puasa tidak terikat dengan jumlah tertentu, akan tetapi pahala puasa diberikan kepada orang yang berpuasa tanpa perhitungan.
Puasa adalah rahasia antara Allah dan kita. Artinya orang yang menunaikan puasa saja yang tahu betul-betul dia puasa atau tidak. Makanya Nabi SAW mengatakan semua amalan anak Adam untuk dilipat gandakan. Setiap satu kebajikan dilipat gandakan menjadi 10. Setiap 10 dilipat gandakan hingga 700 kebajikan. Bahkan janji Allah Subhanahu wa taala, yudhaifu liman yasha. Allah terus melipat gandakan pahala amalan-amalan ibadah manusia. Tetapi untuk puasa, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan, as-saumu li wa ana a'zabi. Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan memberikan ganjaran pahalanya. Sebab puasa adalah ibadah siri yang tahu cuma kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menjanjikan pahala yang lain berlipat ganda, apalagi pahala ibadah puasa Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, di antara keutamaan bulan suci Ramadan adalah umat Islam atau kaum mukminin mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika menghadap dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun indal iqa'i rabbi. 2 kebahagiaan yang dimiliki oleh orang beriman, orang yang berpuasa, adalah kebahagiaan ketika datangnya iftar saat berbuka puasa, dan kedua adalah kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bahwa amalan ibadah puasa memberi syafaat kepada yang mengamalkannya, yang menjalankannya, seperti Al-Quran memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Begitu juga puasa memberikan syafaat kepada orang yang mengamalkannya. Baginda Nabi SAW mengatakan, di hari kiamat nanti, di akhir hari, puasa akan berkata, ya Allah, aku telah menahan orang dari makan dan minum dan syahwatnya di siang hari, maka atas izinmu berikanlah syafaat kepadanya. Begitupun dengan Al-Quran. Al-Quran pun akan memohon kepada Allah, wahai Allah, aku telah menahan orang ini dari tidur malam. Ketika orang-orang tidur lenyap, ia membaca kitabmu Al-Quranul Karim, maka dengan izinmu ya Allah, berikanlah syafaat Al-Quran kepada orang yang membacanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Quran dan puasa di akhirat nanti akan menjaga kita, memberi kita syafaat agar terhindar dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah 5 keutamaan puasa Ramadan, dan tentu masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang berhubungan dengan amalan puasa. Dengan diwajibkannya amalan-amalan bukan saja memberikan pahala bagi kita, bahkan menjadikan kita sebagai makhluk yang utama dan penuh dengan masa depan yang cerah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Salah satu doa malaikat Jibril alaihissalam yang diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syaqiyun abdun adraka Ramadan fansalaha minhu wa lam yughfar. Celaka, melarat, sengsara seorang hamba yang hidup di bulan Ramadan, menikmati suasana Ramadan, bulan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, bulan yang diturunkannya Al-Quranul Karim. Kemudian dia keluar dari Ramadan, tapi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Doa ini diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Logikanya, kalau yang berdoa adalah malaikat Jibril alaihissalam, yang mengaminkannya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah doa ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah doa ini meleset secara sasaran? Sidang Jumat rahimakumullah. Ramadan adalah salah satu dari rukun Islam. Berpuasa di dalamnya, dan di dalamnya terdapat banyak keutamaan
magfiro dan ampunan. Artinya, kalau Anda di bulan Ramadan tidak berubah menjadi orang baik, pertanyaannya kira-kira kapan Anda mau berubah jadi orang baik? Kalau bulan Ramadan datang, seluruh umat Islam di dunia ini berpuasa. Kita kemana saja di dunia ini yang ada umat Islam, seluruhnya berpuasa. Dan hanya segelintir orang yang tidak berpuasa. Artinya pada saat pada Ramadan rame-rame saja Anda tidak puasa. Pertanyaannya, kira-kira kapan Anda mau puasa Ramadan? Kalau pada saat Ramadan, tua muda laki perempuan, besar kecil, semuanya membaca Al-Quran, dan Anda tidak ikut baca Al-Quran, pertanyaannya pun sama, kira-kira kapan Anda mau baca Al-Quran? Kalau Ramadan semua orang sholat tarawih dan Anda tidak ikut sholat tarawih, pertanyaannya kira-kira kapan Anda mau sholat tarawih? Kalau Ramadan semua orang berlomba-lomba meninggalkan kemaksiatan dan Anda tidak meninggalkan kemaksiatan, pertanyaannya tetap sama, kira-kira kapan Anda mau meninggalkan kemaksiatan? Hadirin, ketika Ramadan datang, Anda masih santai-santai saja, tidak puasa, tidak baca Quran, tidak beramal soleh, tidak ikut sholat tarawih dan lain-lain, tidak meninggalkan kemaksiatan. Maka pertanyaannya, apakah ada jaminan Anda masih hidup sampai tahun depan untuk melaksanakan semuanya itu nanti? Apakah masih ada jaminan Anda masih hidup sampai bulan depan, minggu depan? Apakah masih ada jaminan Anda masih hidup sampai hari esok? 1 jam ke depan, 10 menit ke depan, 5 menit ke depan, atau setelah ini masih ada jaminan Anda masih hidup? Tidak ada jaminan. Beruntunglah kita karena masih diberikan kesempatan hidup, umur yang panjang untuk bertemu dengan Ramadan, untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Ada yang merindukan bulan Ramadan, tapi belum sempat bertemu dengan Ramadan, dia sudah dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang merindukan datangnya bulan Ramadan, tapi ketika Ramadan datang, dia tidak memperoleh apa-apa pada bulan Ramadan. Dia tidak memanfaatkan Ramadan untuk beribadah dan beramal soleh, karena dia sia-siakan Ramadan dengan tetap bermaksiat setiap hari. Hadirin, ada satu motivasi ketika datangnya bulan Ramadan adalah tanamkan prinsip, bangun perasaan bahwa ini adalah Ramadan terakhir kita. Tidak ada Ramadan lagi di tahun depan. Ini kesempatan terakhir kita berpuasa, kesempatan terakhir kita merasakan sahdunya sahur bersama keluarga dan pasangan kita, anak-anak kita, keluarga kita. Kesempatan terakhir melihat gelak tawa anak cucu kita saat berbuka puasa. Kesempatan terakhir membaca Al-Quran. Kesempatan terakhir mencatatkan nama-nama kita sebagai pembaca Quran, penghatam Quran di bulan suci Ramadan. Kesempatan terakhir untuk sholat tarawih dan sebagainya. Tanamkan prinsip ini, doktrinkan diri kita agar ketika datangnya Ramadan kita akan giat dan rajin melakukan amal ibadah di bulan suci Ramadan. Anggaplah ini Ramadan terakhir untuk kita, agar memberikan semangat untuk kita beribadah di bulan suci Ramadan. Ajal itu datang, tak seorang pun tahu kapan dia mati, di mana dia mati, dan sebab apa dia mati. Karena ajal adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali dia datang mengetuk pintu, kekuatan apa yang bisa menahannya? Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyada." Di mana saja kamu berada, dalam benteng yang tangguh sekalipun, maut pasti akan datang menjemputmu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sadar atau tidak sadar, semakin bertambah usia kita, semakin tangan menggenggam. Karena memang Allah sedang mendidik kita agar kita melepaskan cinta kita kepada dunia.
Sadar atau tidak sadar, semakin bertambah usia, semakin kabur mata kita. Karena memang Allah sedang mencerahkan mata hati untuk melihat kembali ke akhirat. Sadar atau tidak sadar, semakin bertambah usia, semakin sensitiflah kita. Karena memang Allah sedang mengajarkan bahwa pautan hati dengan manusia senantiasa menghampakan. Namun hati yang terpaut dengan Allah tidak pernah mengecewakan. Sadar atau tidak sadar, semakin bertambah usia, semakin gugur dan putihlah uban kita. Karena memang Allah sedang mengingatkan kita bahwa suatu hari kita akan gugur ke dalam tanah untuk selamanya. Sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita bermuhasabah, kita introspeksi diri kita, bahwa segala yang ada di dunia ini hanyalah sandiwara, hanya sementara. Kita semua pasti akan mati, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairukum man tala amruhu wa hasuna amalu. Yang terbaik di antara kalian ada yang panjang umurnya dan banyak juga kebajikannya. Apalah arti umur yang panjang tapi hanya menimbun noda dan dosa? Lebih baik umur yang panjang dipergunakan untuk hal-hal kebajikan dan bermanfaat, untuk menyiapkan amal ibadah kita sebelum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita semua dijadikan sebagai hamba-hambanya yang taat dan ridho dengan semua keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, untuk dapat beribadah di bulan suci Ramadan ini dengan berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat meraih keutamaan-keutamaan di bulan suci Ramadan itu sendiri, yakni la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Inilah khutbah yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أتم لنا بحسن الخاتمة، اللهم أتم لنا بحسن الخاتمة، اللهم أتم لنا بحسن الخاتمة، ولا تأتم علينا بسوء الخاتمة. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأولادنا من النار أجمعين. اللهم دافع عن الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسارة والمياه ما ظهر منها وبطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إن هذا المرض جند من جنود يصيب به من تشاء وتصرف عن من تشاء. اللهم فاصرف عنا، اللهم فاصرف عنا وعن بيوتنا وإخواننا وبلادنا وبلاد المسلمين، ونحفظ مما نخاف ونحذر، وأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن